Halo semuanya, namaku Zahid. Pada video kali ini aku akan berbagi caraku belajar bahasa asing. Lass uns jetzt anfangen. Also, Deutsch ist neben Englisch und Indonesisch die erste Sprache, das ich gelernt habe. Viele Leute fragen mich, Zahid, wie lernst du Deutsch? Meine Antwort ist für jetzt immer gleich. Ich lerne Deutsch durch YouTube. Ich habe auch Magazinen wie so lesen und ich habe Bücher und ich habe auch Wörterbücher wie so gekauft. Aber die meiste Zeit lerne ich Deutsch durch YouTube und der Internet. Und meine zweite Sprache neben Englisch und Indonesisch ist Koreanisch. Ich habe Koreanisch seit letztes Jahr gelernt und es ist jetzt meine Lieblingssprache zu lernen. Es war Deutsch da, aber jetzt ist es Koreanisch. 한국어는 내가 배우고 있는 언어 두 번째 아니면 세 번째입니다. 내가 한국어 공부하기 지난년 7월쯤 시작한 것 같아요. 다른 사람들이 나한테 자주 이렇게 물어봤어요. 제이드 씨, 너는 왜 한국어를 배우고 있냐고. 사실 내가 중요한 이유는 딱 없어요. 그냥 한국어로 말할 때 발음은 너무 좋아요. 그리고 나도 드라마 많이 보고 노래 많이 듣고 한국어도 SNS에서 읽고 많이 있어요. 한국어 들을 때마다 내가 이 언어는 너무 멋있다고요. 그래서 내가 지금 한국어 공부 잘하고 싶어요. And the language that I picked up for these two is English. English now, I can confidently say that I'm quite fluent at it, as in that I hardly ever face any difficulties with it anymore. It used to be really challenging. My mom used to put me in classes, but it just didn't really work out for me. So the way that I picked up English was through playing games and using it a lot every day. Lucky and privileged enough to be able to get on Skype, play Minecraft, and then speak to friends from all over the world. I had friends from Australia, from the Philippines, from Singapore, and then I would just go on Skype with them and then we would speak and chat every day. What would happen on the call is that I would speak terrible English, and what they would do is that they would point out my mistakes, they would correct me and tell me that I'm wrong. It was a little embarrassing at the time, but they were like children and a lot of them are like that. They would just point out my mistakes. From them pointing out my mistakes, that's what really helped me grow and helped me see which words I can say, which one works, which one doesn't. So now let's get into the tips. Hopefully if one of these tips don't work out for you, I'm still going to give about 7 or 8 more that you can utilize and fit into your work, your life, and the way you like to learn the most. Saat ini aku bisa lancar dalam 2 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa Inggris. Kemudian sekarang aku sedang dalam proses belajar 2 bahasa lainnya, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Korea. Di masa depan aku tertarik untuk belajar setidaknya 2 bahasa lagi, yaitu bahasa Arab dan salah satu bahasa Romance. Bahasa Romance itu kayak bahasa Prancis, Spanyol, Italia, dan yang ada di keluarga bahasa itu. Nanti kita lihat bagaimana, tapi sekarang aku fokus ke 2 bahasa dulu, bahasa Korea dan bahasa Jerman. Semua bahasa yang aku pelajari itu aku pelajari secara otodidak. Tapi hati-hati dulu, definisi otodidaknya seperti apa. Yang aku maksud dengan otodidak adalah ketika aku tidak mendaftarkan diriku ke sekolah formal yang memberikanku kurikulum dan lain-lainnya. Dan itu juga bukan berarti bahwa aku harus menempatkan batasan kepada diriku. Kayak misalnya, aku nih orangnya pembelajar otodidak, karena itu aku nggak boleh ikut les, aku nggak boleh ikut ini. Sebenarnya mau ikut les, mau enggak, itu nggak masalah. Yang penting itu bukan otodidak atau kita belajar sendiri-sendirinya atau nanti dipuji-puji karena dibilang otodidak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan sendiri bagaimana kita mau belajar bahasa tersebut. Yang penting bukan otodidak atau belajar secara sendirinya, tapi bagaimana kita punya kebebasan untuk bisa direct kita belajarnya itu mau ke arah mana. Kalau rasanya perlu bekerja sama dengan orang lain dengan ikut les atau sesuatu yang ada kurikulumnya, itu pun nggak apa-apa selama itu adalah keputusan yang kita buat sendiri dan juga membantu mengakselerasi pembelajaran bahasa kita. Kemudian juga level fluency atau yang disebut fasih itu biasanya seperti apa sih? Kita semua belajar bahasa untuk alasan yang berbeda-beda. Ada yang belajar supaya bisa dapat nilai tertentu untuk daftar universitas. Ada juga yang hanya belajar supaya bisa nonton anime atau nonton drama tanpa subtitle. Kedua ini pasti approach-nya berbeda. Untuk belajar TOEFL, IELTS, TOPIK atau tes-tes yang mengukur kemampuan bahasa seseorang dengan belajar untuk menggunakannya sehari-hari untuk nonton atau untuk ngobrol santai doang, itu butuh approach yang berbeda. Tapi yang biasanya aku tanam di kepala adalah bahasa ini bukan bagaimana aku bisa terdengar seperti native speaker, bukan bagaimana juga supaya aku setiap ngomong itu nggak salah-salah pengucapannya, juga bukan bagaimana itu setiap aku ngetik itu nggak boleh ada typonya sama sekali. Dalam kamusku atau kasus konteks belajar sepertiku, pandai berbahasa itu adalah ketika seseorang bisa menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan kemudian lawan bicaranya memahami hal itu. Kayak misalnya, kalau misalnya kita pergi ke jalan raya, kita bakal ketemu banyak orang yang orang Indonesia asli, yang ngomong bahasa Indonesianya lancar banget. Tapi kalau misalnya orang yang sama ikut tes tertulis, kayak misalnya UTBK, tes CPNS, atau apapun itu,
belum tentu orang itu bisa menunjukkan kefasihannya dalam berbahasa Indonesia. Padahal setiap hari dia lancar-lancar ngomong sama orang Indonesia lainnya dan dia bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Kemudian nanti pasti banyak yang bingung kalau misalnya baru nonton video ini atau belum tahu mau belajar bahasa apa, suka bertanya-tanya, belajar apa dulu yang bagusnya aku pelajari? Apakah misalnya bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa ini? Jujur, kalau misalnya dalam kasusku, aku nggak milih bahasa mana yang ingin aku pelajari berdasarkan kegunaannya untuk diriku. Tapi kalau misalnya ditanya bahasa apa dulu selain bahasa Indonesia yang harus dipelajari, menurutku bahasa Inggris dulu. Setelah bahasa Inggris sudah dikuasai, nanti bisa mulai belajar bahasa lain. Karena sumber-sumber untuk belajar bahasa lain yang macam-macam, yang unik-unik, itu banyak sekali yang tersedia dengan bahasa Inggris, tapi belum banyak yang tersedia dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita udah fasih bahasa Indonesia, mungkin bisa belajar bahasa Inggris dulu, kemudian nanti kita bisa mulai belajar bahasa lainnya. Tapi kalaupun mau mulai langsung belajar bahasa lain pun bisa, selama ya resource-nya ada. Kalau misalnya udah belajar Indonesia atau bahasa Inggris, nanti mau pilih belajar bahasa apa lagi. Caraku dalam memilih bahasa apa yang ingin aku pelajari adalah dengan melihat kira-kira ketertarikanku itu kemana. Dan yang pertama itu ketertarikan kepada bahasanya sendiri, kayak misalnya bagaimana bahasanya itu terdengar, bagaimana menurutku kalau misalnya dia ada ditulis, atau ketika aku baca sesuatu dengan bahasa itu, bagaimana kalau orang-orang di film atau di YouTube itu ngomong pakai bahasa itu, menurutku keren nggak? Kalau menurutku keren, itu masuk dalam bucket listku. Kemudian yang kedua adalah aku lihat dulu kira-kira aku ingin nggak connect sama culture yang berkaitan dengan bahasa ini. Jadi kayak misalnya waktu itu aku belajar bahasa Jerman karena aku sempat tertarik banget untuk kuliah ke Jerman. Dan tahun lalu itu aku nonton drakor pertamaku, It's Okay to Not Be Okay, dan disitu banyak pesan-pesan yang resonate secara aku dalam level emosional yang cukup dalam. Sehingga saat itu aku merasa bahwa kayaknya di balik ini ada culture dan juga bahasa yang unik untuk aku pelajari. Ternyata setelah aku mulai belajar bahasa ini, justru sekarang aku merasa lebih connect dengan bahasa Korea daripada bahasa Jerman. Karena mungkin sama-sama Asia, dan banyak cerita kesuksesan suatu negara Asia yang menurutku langkahnya itu bisa diikuti atau dipelajari oleh Indonesia. Karena itu aku lebih semangat saat ini untuk belajar bahasa Korea. Intinya adalah dalam jangka panjang, belajar ini butuh motivasi yang sangat besar. Dan kalau misalnya kita melihat bahasa itu seperti sesuatu yang harus dipelajari, bukan sesuatu yang ingin kita pelajari, itu nanti susahnya bakal berkali-kali lipat. Makanya pelajaran bahasa di sekolah itu seringkali nggak menimbulkan outcome yang efektif, karena nggak semua orang pengen belajar bahasa dengan ketertarikan atau level motivasi yang sama. Misalnya disuruh belajar bahasa Arab karena ini, belajar bahasa Mandarin karena ini. Tapi kalau misalnya kita nggak ada keinginan untuk connect dengan bahasa itu, atau setidaknya belum terbangun, itu akan susah sekali. Jadi rule of thumb-nya menurutku adalah lihat kira-kira bahasa apa yang bikin kita sangat tertarik, dan mulai dari bahasa itu. Nanti kalau misalnya udah agak jauh, mungkin kita bisa sambilan sama bahasa kedua atau bahasa ketiga bahkan. Kemudian dalam belajar bahasa itu kita mau mulai di mana? Tentu ini kalau misalnya tiap bahasa itu beda-beda. Ada bahasa kayak misalnya bahasa Korea, itu kita belajar writing sistemnya dulu. Bahasa Jepang juga begitu, bahasa Mandarin juga begitu. Tapi ada juga bahasa yang cara penulisannya itu sama-sama kayak kita. Paling kita nanti tinggal sesuaikan cara pelafalannya atau juga beberapa perbedaan. Kayak misalnya di ujung C-nya itu ada jenggotnya atau ada rambutnya yang kayak gitu-gitu. Tapi secara umum yang paling safe adalah ketika kita melihat ekspresi paling umum yang digunakan oleh bahasa itu. Yang pertama itu lihat bagaimana orang itu menyapa, bagaimana bilang terima kasih, meminta maaf, dan hal-hal simpel yang akan sering digunakan. Setelah itu mungkin nanti kita masuk ke tahap dimana kita bisa mulai lebih banyak belajar grammar atau vocab. Jadi setelah basic expressions, nanti kita mulai ke grammar dan vocab. Grammar dan vocab, orang suka bingung kira-kira mau habisin grammar dulu atau vocab dulu. Jawabannya adalah dia menurutku harus alternating. Kalau misalnya kita belajar grammar dulu, kita nggak punya kosakata yang cukup bagi kita untuk memahami contoh-contoh yang digunakan dengan grammar itu, atau use casesnya sangat terbatas sekali. Tapi kalau misalnya kita abisin vocab dulu, ya vocab itu nggak bakal abis-abis, itu yang nggak terbatas. Bahkan vocab bahasa Indonesia pun nggak semuanya kita tahu. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah aku belajar poin-poin grammar dan belajar vocab yang menurutku relevan dengan kehidupanku saat ini. Jadi misalnya vocab tentang sekolah atau perkuliahan, vocab tentang pekerjaan, atau yang kayak misalnya suka nonton K-pop atau nonton drama, itu vocab yang berkaitan dengan itu. Caraku dalam belajar vocab, dulu aku belajar vocab itu dengan menggunakan aplikasi kayak misalnya aplikasi Quizlet. Jadi di situ ada flashcards yang bisa aku gunakan untuk mempertanyakan diriku, dan nanti juga ada tes menulisnya supaya kita lebih oke spellingnya. Dan itu bisa teman-teman download dan gunakan secara gratis. Nanti teman-teman bisa langsung cek misalnya Korean vocabulary, dan itu langsung ketemu berbagai pilihan flashcards bahasa Korea, atau teman-teman juga bisa menggunakan ini dengan bahasa lainnya. Selain Quizlet, sekarang aku suka belajar vocabulary dengan mendengarkan lagu, kemudian aku mencatat liriknya, kemudian aku highlight kata-kata yang aku nggak tahu atau baru aku temui, kemudian di bawahnya aku tulis artinya, atau yang penting itu adalah maknanya. Kenapa? Karena setiap bahasa itu berbeda-beda. Dalam berbahasa, hati-hati juga kalau misalnya belajar bahasa asing, kita itu suka atau punya habits
untuk menerjemahkan kata dalam bahasa itu ke kata yang ada dalam bahasa kita. Padahal setiap bahasa itu dibuat berbeda. Mungkin emang ada kata-kata yang bisa diterjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Inggris what itu bahasa Indonesia langsung apa, atau misalnya onje yang bahasa Indonesianya itu langsung kapan. Tapi banyak juga kata-kata yang nggak bisa langsung diterjemahkan seperti itu. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia kita punya kata tumben, tapi waktu itu aku pernah baca ada artikel yang katanya kata tumben itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Jadi kalau orang Inggris disuruh ngejelasin gimana kata tumben dalam bahasa Inggris, mereka juga pasti kebingungan. Dan kita juga yang belajar bahasa Inggris bakal kebingungan kalau pengen bilang tumben dalam bahasa Inggris. Jadi yang terpenting itu adalah bukan lihat arti katanya itu apa, jangan kayak lihat isolasi kata itu sebagai satu hal aja, satu hal kecil, tapi perhatikan juga kondisi di sekitarnya. Perhatikan juga maknanya, nuansnya, ekspresi seperti apa yang disampaikan. Contohnya dalam berbahasa Indonesia. Setidaknya kalau aku ya, aku nggak tahu kalau orang lain gimana. Tapi kalau aku, itu kalau misalnya ngomong terima kasih, itu aku nggak ngebayangin diriku ngasih kasih ke orang lain. Aku nggak bayangin ketika terima kasih ya, ini ambil kasih nih, ini aku kasih gitu. Tapi ketika aku ngomong terima kasih, itu cukup menandakan atau memberitahu orang tersebut bahwa aku bersyukur karena sesuatu yang sudah dilakukannya. Kalau di bahasa Inggris, misalnya kita pergi ke pemakaman, terus kita bilang, I'm sorry for your loss. Itu kan tandanya dia tuh berbelasungkawa. Tapi kalau misalnya kita terjemahin secara langsung ke bahasa Indonesia, I'm sorry for your loss, jadi aku minta maaf karena kehilanganmu. Berarti itu kesannya kan berarti kita melakukan sesuatu tuh. Kita minta maaf karena kita melakukan sesuatu yang ada di pemakaman itu. Padahal kenyataannya enggak kan ya. Kalau misalnya kayak gitu kan mungkin kita dipanggil sama polisi kan ya. Padahal I'm sorry for your loss itu hanya bentuk atau ekspresi belasungkawa. Jadi dalam belajar bahasa asing, hati-hati untuk tidak mengisolasi kata-kata itu sebagai satu hal saja, tapi lihat itu sebagai satu kesatuan. Perhatikan kata-kata itu, kata di sekelilingnya apa. Perhatikan kira-kira emosi seperti apa yang bisa kita sampaikan dengan kata-kata atau grammar point itu. Kata-kata itu penting, tapi yang lebih penting adalah kondisi dan situasi di sekitarnya. Tip berikutnya adalah immerse. Jadi kita emang harus coba immerse atau menenggelamkan diri kita dalam bahasa yang kita ingin pelajari. Bukan hanya bahasanya, juga dengan culture-nya, dengan bagaimana kebiasaan orang yang ngomong dengan bahasa itu. Tentunya ya jangan asal ngambil aja, kita juga harus lihat mana yang kompatibel dengan kita. Tapi intinya adalah coba posisikan kita sebagai orang yang native speaker dari bahasa tersebut, dan kira-kira lihat orang itu gayanya seperti apa, kemudian dia gimana cara dia makannya, kemudian bagaimana dia ini film apa yang ditontonnya, meme apa yang dilihatnya, dan seperti itu. Mungkin mudah kalau misalnya kita punya privilege untuk bisa sekolah atau studi di negara lain, tapi kalau misalnya kita ada di sini, misalnya di Indonesia, apalagi di kota yang nggak banyak ekspatriatnya, cara termudah adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan internet. Misalnya kita bisa masuk ke media sosial orang atau negara tersebut. Sekarang banyak sekali cara bagi kita untuk immerse diri kita ke dalam lingkungan yang berbahasa itu. Nonton drama dalam bahasa itu, bikin playlist lagu dengan bahasa itu, dan kalau bisa juga mulai nulis-nulis coret-coret dengan bahasa itu. Dan yang penting coba kita mengkondisikan diri kita supaya kita harus memakai bahasa itu, dan coba juga kasih situasi yang nggak terlalu nyaman buat kita. Misalnya adalah dengan ngomong ke orang lain. Ini aku telat banget sama bahasa Jerman, aku belum pernah melakukan ini. Dan meskipun aku mulai belajar bahasa Jerman 3-4 tahun lebih dulu, aku sekarang lebih percaya diri dengan bahasa Korea, karena aku sudah menggunakannya untuk ngomong dengan orang langsung. Cara ketemu dengan orang seperti ini bagaimana? Kita bisa misalnya download atau gabung komunitas belajar bahasa. Dan orang ini juga nggak harus yang kayak native speaker gitu. Aku bahkan ngomongnya itu bukan ke native speaker, tapi ke sama-sama temanku yang lagi belajar juga. Di video aku yang waktu itu, aku nunjukin diriku ngomong sama temanku Jen yang dari Thailand. 안녕하십니까, 젠씨. 잘 지냈죠? Dan di situ kita cuma ya conversing dalam bahasa Korea. Jen juga belum ada di level sangat-sangat fluent dalam bahasa Korea, tapi karena kita belajar bersama, kita bisa sambil kayak challenging diri sendiri. Dan karena kesulitan atau kemampuannya itu nggak jauh-jauh beda, itu jadi membuat kita masuk ke zona flow, dan itu membantu kita untuk belajar dengan waktu yang lebih lama. Kita bisa menemukan teman belajar di komunitas belajar bahasa, atau sekarang tuh yang terkenal itu misalnya di Discord, itu banyak Discord untuk belajar bahasa tertentu. Di Clubhouse juga banyak ruangan untuk bahasa tertentu, atau sebenarnya banyak banget cara bagi kita untuk menemukan teman-teman yang bisa berbicara bahasa itu. Untuk menemukan teman belajar bersama, apakah itu susah? Bisa dibilang, tapi apakah itu mustahil? Tentu saja tidak. Karena sekarang dibandingkan dulu itu jauh lebih gampang untuk ketemu teman bicara. Jadi kalau misalnya kita belum ketemu, semangat. Biasanya itu bukan karena lawan bicaranya nggak ada, tapi karena motivasi kita belum cukup besar untuk menggali lebih dalam lagi.
Atau kalau misalnya sulit untuk menemukan teman berbicara, kita juga bisa menyewa tutor secara online. Kalau misalnya dariku, aku bekerja sama dengan italki untuk memberikan teman-teman italki kredit sebesar $10. Jadi italki itu adalah seperti aplikasi atau platform di mana kita bisa bertemu dengan tutor-tutor dalam bahasa tertentu. Di situ ada tutor qualified dengan background yang berbeda-beda yang nanti kita bisa tentukan sendiri kita mau sama yang mana. Dan di situ juga harga setiap tutornya itu bervariasi dan kita bisa sesuaikan dengan budget kita, juga jadwalnya bisa kita sesuaikan dengan jadwal kita. Kalau misalnya teman-teman mau coba, itu teman-teman bisa nanti gunakan dengan kode atau link yang di bawah. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan italki kredit sebesar $10 dan $10 itu bisa teman-teman gunakan untuk kelas-kelas italki teman-teman. Silakan cek di bawah. Yang terpenting adalah ketika kita punya teman belajar, itu bukan teman belajar yang mungkin baik dia, tapi sayangnya ketika kita ngomong sama yang terlalu baik, nanti kalau misalnya kita salah dalam berbahasa, kita cuma dibilang, oh enggak kok bahasa kamu bagus, terus kayak gitu, dan kita nggak dapet feedback jadinya. Padahal yang terpenting dalam belajar bahasa itu adalah feedback. Kita harus tahu kapan kita salah, dan yang terpenting dari kapan kita salah adalah bagaimana cara memperbaikinya. Jadi coba kalau misalnya belajar bahasa, dari awal langsung set boundaries yang jelas ke teman-temannya, langsung bilang ke lawan bicaranya kalau misalnya kita salah itu nggak apa-apa untuk dikoreksi. Jadi jangan sampai kita nanti belajar atau kita ngomong banyak sih cuma kita nggak tahu benar atau salahnya karena selalu dibilang iya bagus atau gitu-gitu. Tapi kalau misalnya emang orangnya tuh baik banget dan nggak mau misalnya point out kesalahan kita, ngomongnya dengan cara kayak gini, dia ngerti nggak atau mukanya malah bingung kayak gitu, kita bisa memerhatikan dengan cara-cara kayak gitu. Nanti kita coba trial error. Bayangkan bagaimana anak kecil yang baru belajar bahasa, yang nggak bisa baca buku tapi udah bisa ngomong cas cisus bahasa ini bahasa itu. Kita lihat bagaimana dia belajar, bagaimana dia ngetes atau trial and error, atau dia menerapkan prinsip uji coba ke lingkungannya, dan coba kita replicate itu untuk proses belajar bahasa asing kita. Kemudian yang terakhir adalah tip tentang motivasi, karena belajar bahasa itu nggak susah. Untuk bisa fluent dalam suatu bahasa itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi jangan terlalu memaksa diri kita untuk paham bahasa ini dalam 1 bulan, atau lancar dalam 7 minggu, lancar dalam sekian hari. Kita mungkin bisa membuat progres yang cukup signifikan dari misalnya time burst seperti itu, tapi untuk sampai ke level fluency itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi yang terpenting adalah untuk bisa menikmati prosesnya. Untuk cara menikmatinya, ya silakan tadi cari-cari cara-cara yang membuat kita semakin engage dengan bahasa itu. Mungkin kita mau nonton dramanya, atau mungkin kita suka lagunya, atau mungkin kita punya pasangan atau calon pasangan yang emang bahasanya berbeda. Itu sering terjadi, dan kalau misalnya itu terjadi untukmu ya syukur, alhamdulillah. Terus juga hati-hati dalam cek progres bahasa. Jangan terlalu sering cek progres bahasa kita itu sampai mana. Jadi kayak misalnya kita setiap hari ngecek tuh gimana progres kita. Dan kalau misalnya kita cek setiap hari, biasanya dari hari ke hari itu nggak terlalu banyak yang bisa kita notice. Tapi biasanya bisa kita notice itu nanti setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, setelah 1 tahun, 2 tahun. Jadi karena itu dalam mengecek progres kita dalam belajar bahasa, coba anggap kayak misalnya kita lagi mau diet atau nurunin atau naikin berat badan. Kalau misalnya kita cek per hari, ya itu pasti naik turun, kita merasa nggak ada progres sama sekali. Tapi kalau misalnya kita melakukan yang benar dengan cara latihan yang tepat juga, itu nanti kita cek 2 bulan lagi, oh ternyata udah turun 4 kilo, udah naik 5 kilo. Sama juga kayak misalnya belajar bahasa. Kalau cek sehari-hari, biasanya nggak kelihatan, dan yang ada malah demotivasi. Tapi kalau udah cek 2 bulan, 3 bulan, oh ternyata besar juga ya progresnya, oh ternyata kayaknya aku bisa nih, paham, dan bisa ngomong dengan bahasa ini. Jadi kalau misalnya kita udah melihat tuh ujungnya di mana, ternyata belajar bahasa ini adalah sesuatu yang realistis, yang bisa kita capai dengan effort yang sesuai, kita jadi semakin termotivasi untuk melanjutkannya. Terima kasih teman-teman, komen di bawah bahasa apa yang sedang atau ingin kamu pelajari. Sampai jumpa pada video berikutnya.